Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Di pertengahan minggu ini kita bersyukur dengan segala kesibukan kita, dengan segala permasalahan dan pergumulan yang sedang kita alami, kita tetap bisa berkumpul, bertemu kembali, walaupun masih di rumah masing-masing, tapi saya yakin dan percaya bahwa Roh Kudus yang menyatukan kita untuk bersekutu di dalam persekutuan doa pada hari ini. Oleh karena itu saat ini mari kita menyiapkan hati kita. Kita akan memulaikan kebaktian doa kita. Sebelumnya saya mau mengajak kita semua untuk menyanyikan satu pujian. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Biarlah lagu ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan tidak hanya terlihat dari seberapa kita dibebaskan dari masalah-masalah kita, dari segala pergumulan kita, atau dari hal-hal materi yang Tuhan berikan, tetapi dari keselamatan di dalam Kristus yang saya juga tidak akan henti-hentinya untuk menyampaikan hal ini. Gitu. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu ya Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita berdiri sambil kita mengangkat pujian ini. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan
dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tuhan, layaklah Engkau dipuji dan disembah di dalam segala kehidupan kami. Kami mau memuji Engkau, memuliakan Engkau. Bukan hanya karena keadaan kami atau kondisi kami saat ini, tetapi kami mau melihat bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Bahkan kasih-Mu dari dulu, sekarang, dan kami percaya bahkan sampai selama-lamanya Engkau tetap mengasihi kami. Dan terima kasih untuk keselamatan, satu-satunya berkat yang termulia yang dari Tuhan yang kami bisa terima. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kebaktian doa kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tuntun kami. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu menjaga kami, menuntun kami supaya kami bisa terhubung satu sama lain walaupun secara online dan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bersyukur kasih Tuhan itu menjadi menjadi satu-satunya alasan untuk kita dapat menunjukkan belas kasihan juga kepada orang lain. Karena Kristus sendiri telah menunjukkan itu kepada kita. Orang-orang yang tidak layak untuk dikasihi, tetapi Dia mengasihi kita. Dan kenapa kita tidak bisa mengasihi orang lain ketika Dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah. Dan mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau menaikkan satu pujian, berikan ku hati seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu Tuhan. Kelilingku, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Bersama-sama mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena pada malam hari ini kami bisa berdoa bersama-sama kembali. Memuji-Mu Tuhan dan juga mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau akan menolong kami untuk mengerti firman-Mu. Engkau mohon mampukan hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita mau belajar tentang salah satu dari buah roh, yaitu kemurahan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang buah roh yang lain ya, kalau saudara masih ingat, yaitu buah roh kesabaran. Dan pada hari ini kita mau belajar tentang bermurah hati. Apakah aku sudah bermurah hati? Saya melihat di Kamus Bahasa Indonesia, arti murah hati itu diartikan dengan
dengan dijelaskan dengan suka memberi, suka menolong. Ya, murah hati artinya suka memberi, suka menolong. Jadi ada jasa yang dilakukan bagi orang lain. Jadi bukan hanya untuk dirinya sendiri. Suka, suka artinya adalah bahwa seseorang kalau suka memberi atau suka menolong, dia akan melakukannya dengan sukacita, ya, tanpa paksaan, ya. Dia melakukannya bukan karena suatu kewajiban, bukan karena disuruh atau diminta oleh orang lain, bukan hanya dilakukan sesekali saja, tetapi dilakukannya dengan sukacita, tanpa paksaan, dan ada konsistensinya. Jadi tidak dilakukan hanya sesekali saja, hanya untuk momen-momen khusus saja, tidak. Tetapi dilakukannya terus-menerus, ada konsistensinya. Ya, sama seperti kalau orang suka olahraga, dia akan melakukannya dengan senang hati, tanpa paksaan. Suka masak juga begitu ya. Lain dengan orang yang tidak suka masak, merasa bahwa masak itu takes time, ya, buang-buang waktu begitu ya. Tetapi kalau orang yang suka masak, dia bisa melakukannya setiap hari dengan penuh sukacita. Nah, pada hari ini kita juga akan belajar dari seseorang di Alkitab yang menunjukkan kemurahan hatinya. Walaupun di Alkitab tidak disebutkan apakah dia seorang yang kaya atau punya harta yang berlimpah, tetapi Alkitab menuliskan bahwa orang ini adalah orang yang suka menolong. Kita buka dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 39. Mari kita membuka Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 39. Saya membacakannya untuk saudara. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Saudara-saudara, Alkitab menuliskan dengan jelas bahwa Tabita atau Dorcas, perempuan itu banyak sekali berbuat baik. Banyak sekali, bukan hanya banyak ya saudara, tetapi banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Itu artinya tidak terhitung. Dorcas melakukan perbuatan baik, bermurah hati itu tidak sesekali saja, tetapi selalu berulang-ulang. Dalam bahasa Inggris dituliskan, dalam bahasa Alkitab bahasa Inggris dituliskan, she who was always doing good, or kind things and helping the poor. Jadi kata always itu selalu yang dilakukan. Selalu dilakukan. Jadi bukan hanya sesekali saja, bukan karena momen-momen tertentu, bukan karena mungkin ada yang mensponsori begitu ya, tetapi Dorcas melakukannya selama hidupnya. Sehingga Alkitab menulis perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Oleh karena itu waktu Dorcas meninggal, banyak orang menangis ya, di ayat 39 ya, waktu Petrus dibawa ke ruang atas, dikatakan semua janda datang berdiri dekatnya dan menangis, menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Saudara-saudara, kenapa seseorang bisa bermurah hati? Kenapa seseorang bisa melakukan kebaikan, sedangkan mungkin orang lain tidak bisa melakukan dan mungkin tidak mau melakukan kebaikan. Kita sering beranggapan bahwa seseorang melakukan kebaikan atau
bermurah hati itu kalau dia punya harta yang banyak. Kalau dia berkelimpahan hidupnya gitu ya. Kita berasumsi, beranggapan bahwa seseorang berbuat baik atau bermurah hati itu kalau nyaman hidupnya, kalau doa-doanya dijawab oleh Tuhan, kalau dan banyak kalau-kalau gitu ya. Tetapi bagaimana dengan kita? Saat ini, saat pandemi, saudara, negara kita belum kondusif keadaannya. Mungkin dari kita ada yang harus berhadapan dengan pekerjaan ya yang mungkin tidak begitu baik ya usahanya. Mungkin gaji harus dipotong karena perusahaan tidak untung banyak. Atau mungkin di PHK. Atau mungkin ada pekerjaan tetapi overload ya sampai stres harus bekerja dari pagi sampai malam. Atau ada yang harus menghadapi sakit penyakit atau sedang dalam pemulihan. Saudara-saudara, bisakah kita dalam keadaan seperti ini bermurah hati dan berbuat kebaikan untuk orang lain dalam keadaan yang seperti ini? Saudara, dalam Galatia 5 ayat 22, minggu lalu juga sudah dibacakan ya, karena ini adalah buah roh ya. Galatia 5 ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tetapi kalau kita lihat di ayat sebelumnya, di ayat 19 ya, itu dikatakan tentang perbuatan daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudara, perbuatan daging adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang masih dikuasai oleh dosa. Perbuatan manusia yang masih terbelenggu dengan dosanya itu ya. Kita manusia berdosa, termasuk saya juga cenderung atau dapat melakukan hal ini semua, perbuatan daging ini ya. Kalau kita lihat di berita di media pasti marak dengan perbuatan-perbuatan daging ini ya. Percabulan ya, kepentingan diri sendiri, kemabukan, wah itu sudah makanan sehari-hari, bukan kita mendengar itu. Karena memang itu adalah kecenderungan kita manusia berdosa akan melakukan hal itu. Oleh karena itu di Galatia 5 ayat 22 diawali dengan kata tetapi. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan sebagainya. Jadi ada perbedaan yang besar, ada kontras antara perbuatan daging dan perbuatan hasil karya Roh Kudus. Seseorang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus pasti akan menghasilkan buah-buah roh. Itu adalah karya Roh Kudus. Bukan karena hanya sekedar seorang itu memang orang yang baik, tetapi itu adalah karya Roh Kudus. Yang lebih jelas lagi di Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini jelas dikatakan, jadi bila kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita, Tuhan berkuasa, Tuhan bertata dalam hidup kita, dan kita membiarkan Tuhan menguasai hidup kita, sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita perbuat, semua melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan. Maka
kita akan berbuah. Seperti ranting, baru bisa berbuah apabila ranting itu tinggal pada pokok anggurnya. Saudara, apabila kita tidak tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tidak tinggal dalam kita, kita tidak bisa berbuah, mustahil berbuah. Dengan jelas ditulis dalam Yohanes 15 ini ya. Kita tinggal dalam Tuhan, artinya kita selalu terkonek dengan Tuhan. Kita selalu terhubung dengan Tuhan sang pokok anggur itu. Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Sehingga kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Apakah hidup kita selalu terhubung dan terkonek dengan sang pokok anggur itu, saudara-saudara? Tanda bahwa seseorang itu tinggal dalam Tuhan atau tidak. Tanda bahwa seseorang itu terhubung selalu dengan Tuhan itu kita bisa lihat dari buah-buah roh yang dihasilkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara, saya pernah melihat salah satu suatu acara gitu ya di TV. Acara ini mengundang beberapa orang yang sudah melakukan hal-hal yang extraordinary ya, hal-hal yang luar biasa yang berdampak pada masyarakat gitu ya. Jadi ada sepasang suami istri, mereka melakukan hal yang amat jarang, buat saya sih nggak tahu ya berapa orang yang mau melakukan hal ini ya, yaitu menolong dan memelihara orang gila. Orang gila, saudara ya. Orang gila yang sudah dibuang oleh keluarganya sendiri, orang gila yang sering mengganggu masyarakat ya, jadi sampah masyarakat begitu ya. Nah, suami istri ini mengambil orang gila itu, memandikan mereka. Saudara bisa bayangkan ya orang gila ya, memandikan orang gila ya, pasti sudah lama tidak mandi ya. Mungkin ada pano, ada kudis, ada kurap dan lain sebagainya. Mereka memandikan, sudah rambutnya pasti gimbal, jadi biasanya karena sudah lama nggak keramas ya, nggak kena air, mereka potong potong rambutnya supaya lebih mudah dibersihkan begitu ya. Suami istri itu melakukan hal itu ya, memandikan, membersihkan mereka ya, memelihara mereka, memberi mereka makan 3 kali sehari. Mereka juga kadang-kadang memang mereka bilang bahwa mereka kesulitan dan mereka sangat cemas ya dengan keadaan orang gila, kadang-kadang seringkali kumat ya saudara ya. Mereka juga pernah merasa sangat ketakutan karena ada beberapa yang marah-marah ya, ya kumat lah orang gila begitu ya, sehingga menakutkan juga. Tetapi lama-kelamaan mereka memelihara dengan kasih sehingga mereka bisa hidup seperti orang pada umumnya, sudah bisa bersih-bersih sendiri, bisa makan sendiri, mandi sendiri, bisa menyapu, bisa melakukan hal-hal yang seperti orang manusia lakukan gitu ya. Nah, pasangan suami istri ini namanya Bapak Lukas dan Ibu Vera. Nah, sewaktu ditanya oleh wartawan TV, bagaimana Bapak dan Ibu bisa melakukan semuanya ini? Kok Bapak Ibu mau melakukan hal ini? Padahal orang gila itu sudah dibuang oleh keluarganya. Keluarganya udah gak mau anggap, udah gak mau tahu lah begitu ya. Tetapi mereka mau peduli dengan orang-orang gila ini. Dan Bapak Lukas dan Ibu Vera ini menjawab yang saya mengaminkannya ya waktu mereka menjawab. Mereka bilang bahwa walaupun mereka sangat menemukan banyak hambatan begitu, tetapi, nah ini kalimat ini, tetapi Tuhan Yesus yang memampukan kami. Wah, saya mengaminkan itu ya. Mereka bilang, Tuhan Yesus yang memampukan kami sehingga kami bisa melakukan ini. Wow, itu merupakan sebuah sebuah ucapan yang buat saya ya, tanpa Tuhan Yesus, niscaya manusia bisa melakukan hal ini. Nah sekarang mereka akhirnya punya satu yayasan karena ada donatur begitu yang mau membiayai, ada kira-kira sekitar 70 orang mantan orang gila begitu ya. Nah sekarang keadaannya lebih baik ya, terbentuklah
Yayasan Gerasa namanya ya. Saudara, hanya Roh Kudus yang sanggup memampukan seseorang untuk dapat berbuah kemurahan ya, melakukan kebaikan. Tanpa Roh Kudus, seseorang tidak akan sanggup berbuah atau melakukan hal-hal yang mustahil dilakukan oleh manusia. Saudara, saya mau menyimpulkan bahwa ada tiga hal dampak yang akan terjadi apabila kita berbuah kemurahan atau berbuat baik kepada orang lain. Yang pertama, apabila kita melakukan kebaikan atau berbuah kemurahan, yang pertama adalah nama Tuhan dipermuliakan. Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Rindukah saudara melalui perbuatan saudara, nama Tuhan dipermuliakan? Maukah saudara dipakai Tuhan untuk melakukan kebaikan sehingga namanya, nama Tuhan, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani, dipermuliakan? Yang kedua, saudara, dampak yang akan terjadi apabila kita melakukan kebaikan atau berbuah kemurahan adalah iman orang lain dikuatkan. Iman orang lain diteguhkan. Saudara, saya teringat pengalaman saya sendiri ya, waktu saya kuliah. Pada waktu itu ada sebuah yayasan yang menjanjikan kepada saya bahwa saya akan disponsori kuliahnya ya sampai selesai begitu. Jadi setiap bulan akan dikasih uang begitu, dana ya sampai saya selesai kuliahnya begitu ya. Jadi akhirnya saya berangkat ya, bukan di Indonesia saudara ya, jadi di luar negeri. Jadi saya akhirnya berangkat. Tetapi setelah 2 bulan entah kenapa yayasan ini tidak pernah kasih uang saya lagi saudara ya, tidak pernah transfer uang saya lagi. Saya kepikiran ya, aduh bagaimana ya, ini di negara orang ya, saya mau minta tolong ke siapa gitu ya. Zaman dulu waktu itu belum ada HP saudara ya, jadi kalau telepon harus pakai koin atau kartu gitu ya. Itu satu kartu itu $10 itu hanya untuk 5-10 menit saja gitu ya. Jadi sangat mahal gitu. Jadi saya telepon, tidak ada yang menjawab, saya tulis surat juga tidak ada tanggapan. Jadi saya berpikir, saya harus balik lagi ke Indonesia. Jadi saya memutuskan untuk saya kembali ke Indonesia. Tapi seminggu sebelum saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia, hari itu setelah saya mengatakan atau pamitan ya sama teman-teman, saya lihat di mailbox ya. Jadi setiap mahasiswa pada waktu itu punya mailbox ya. Saya pikir mungkin ada surat atau ada paper gitu yang harus saya kerjakan. Di mailbox saya itu saya temukan ada amplop coklat. Dan di dalamnya ada uang $100 yang sampai hari ini saudara saya nggak tahu siapa yang kasih uang itu, karena saya tanya-tanya ke teman saya nggak ada yang ngaku saudara. Tapi saudara, karena ada seorang yang bermurah hati kepada saya memberikan $100 itu, pada hari itu juga iman saya dikuatkan. Saya beriman, Tuhan memberikan iman pada saya bahwa pasti Tuhan akan mencukupkan sampai saya lulus nanti. Walaupun uang $100 pada waktu itu mungkin hanya untuk bisa keperluan selama 2 minggu saja. Tetapi 4 tahun kemudian saya pada waktu itu juga nggak tahu. Tetapi saya beriman. Tuhan memberikan iman pada saya. Karena seseorang yang bermurah hati memberikan uang $100 itu. Dan itu terjadi. Tuhan memakai orang itu yang walaupun sampai hari ini saya tidak tahu siapa ya. Nah saudara, yang ketiga, dampak yang akan terjadi apabila kita bermurah hati atau melakukan kebaikan. Yaitu ketiga, orang lain merasa dikasihi oleh Tuhan.
Orang lain merasa bahwa Tuhan memperhatikan kebutuhan mereka melalui perbuatan kita. Setiap kali paduan suara yang saya pimpin, saya selalu menekankan bahwa paduan suara itu bukan sebuah komunitas orang-orang yang cuma mau menyanyi ya, yang senang nyanyi, mau belajar lagu ini, lagu itu, kemudian bisa pentas sama-sama, bukan. Saya bilang bukan hanya sekedar itu ya. Paduan suara adalah komunitas di mana kita mau sama-sama bertumbuh, mau sama-sama saling memperhatikan, saling mendoakan. Saya berkata begitu ya. Jadi suatu ketika ada seorang teman kami sudah 3 minggu nggak pernah latihan ya. Ya Pak, waktu itu belum pandemi ya, jadi kita datang untuk latihan setiap seminggu sekali. Lalu kami cari tahu kenapa teman kami ini kok sudah 3 minggu nggak latihan. Ternyata setelah dicari tahu dia mempunyai kesulitan ekonomi ya. Jadi anaknya kemungkinan besar tidak bisa mengambil rapot pada waktu itu ya, beberapa minggu lagi, karena belum melunasi SPP selama beberapa bulan. Jadi saya bersyukur ketua paduan suara pada waktu itu dengan sigap berkata, mari kita urunan ya, kita kumpulin uang untuk membantu rekan kami yang sedang kesulitan ini ya. Saya bersyukur bahwa mereka mau bersama-sama menghidupi kemurahan hati bagi salah satu rekan kami. Dan paduan suara ini juga bersama-sama menjadi orang tua asuh untuk 2 anak gitu ya. Jadi saudara, kita bisa melakukan berbuat baik ya, mungkin bukan hanya sendiri tetapi bisa bersama-sama ya, supaya itu tidak begitu membebani ya saudara. Nah, mari kita saudara belajar untuk bermurah hati. Mari kita belajar melakukan kebaikan. Setidak-tidaknya mungkin kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kesempatan, Tuhan memampukan juga ya, supaya kita bisa bermurah hati, supaya kita bisa berbuat baik. Saudara, di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak sekali orang di sekitar kita yang membutuhkan perbuatan-perbuatan baik kita. Walaupun hanya ya sederhana saja saudara, tidak perlu hal-hal yang spektakuler begitu ya. Hal-hal kecil yang sederhana yang bisa kita lakukan ya, misalnya saya appreciate dengan beberapa restoran ya yang membuat menu khusus untuk tukang ojol ya gitu ya. Menu khusus begitu ya, bukan supaya tukang ojolnya beli ya, tetapi supaya kita yang memesan makanan dan memakai jasa tukang ojol itu, kita juga bisa memesankan salah satu menu untuk tukang ojol itu begitu ya, sehingga setidak-tidaknya tukang ojol itu juga bisa menikmati makanan yang di restoran itu saudara ya, kita bisa membelikan ya sekali-sekali untuk tukang ojol itu. Atau mungkin di tetangga, di sekitar kita, lingkungan kita itu ya, mungkin ada beberapa tetangga atau saudara kita yang sedang dihimpit dengan keuangan ya, ekonomi, karena mungkin usahanya tidak begitu maju ya, sehingga mereka berjualan makanan atau berjualan barang-barang begitu ya, supaya ada tambahan income begitu ya, dari hal yang lain ya. Mungkin kita bisa membeli barang mereka, membeli makanan mereka ya, walaupun mungkin harganya lebih mahal sedikit begitu ya, tetapi mari kita belajar berbuat kemurahan, berbuah kemurahan, berbuat kebaikan dengan membeli, supaya tetangga kita, saudara kita bisa mendapatkan keuntungan dari penjualannya ya. Atau mungkin kalau kita di tempat pekerjaan ya, di rekan-rekan di kantor atau teman-teman perkuliahan gitu sedang terkena COVID misalnya gitu ya, kita bisa juga melakukan kebaikan dengan memberikan makanan yang sederhana, memberikan buah-buahan, ataupun memperhatikan mereka, mendoakan mereka. Banyak sekali saudara-saudara, hal-hal kecil-kecil, sederhana-sederhana
yang bisa kita lakukan. Dan sehingga kita berbuah kemurahan. Dan untuk itulah kita juga rindu nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kita perbuat. Kiranya Tuhan memampukan kita, Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi kami mau menghidupinya. Tuhan tolong kami supaya kami diberi kesempatan dan dimampukan agar kami dapat berbuah kemurahan bagi orang-orang di sekitar kami, bagi saudara kami, bagi keluarga kami. Sehingga nama-Mu Tuhan dipermuliakan, sehingga orang lain imannya dikuatkan, sehingga orang lain merasa Engkau memperhatikan kebutuhan mereka melalui perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memelihara hidup kami sampai hari ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana kita di tengah pergumulan, krisis yang kita hadapi pada saat ini, kita bisa bermurah hati kepada sesama kita. Jawabannya tentu bukan dari kekuatan kita, tetapi dari Tuhan yang memberikan kekuatan, yang menuntun kita, dan kita akan dimampukan untuk bermurah hati. Karena Mazmur 23 mengatakan demikian, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, sebuah pujian yang akan kita nyanyi bersama, yaitu Tuntunlah Aku. Kita akan nyanyi dalam bahasa Mandarin, Qian Wo De Shou. Jadi kita akan nyanyi bersama-sama, nyanyi bahasa Mandarin, kemudian dalam bahasa Indonesia. Qian Wo De Shou, Wo Di Zu啊，求你别离开我。这条路我还要走，我需要你来作伴。牵我的手，我的主啊，求你别离开我。有时我会怕，有时不知如何走，有时好像听不到你声音。牵我的手，求你跟我作伴，使我的脚步有稳有定。走到你的门前，听到你声音对我说：“进来，我孩子。” Dalam bahasa Indonesia. Oh Tuhanku, tuntun aku, jangan kau tinggalkanku. Ku takut jalan ini, ku perlu kau sertaiku. Oh Tuhanku, tuntun aku, jangan
aku takut dan bimbang jalanku, tiada dengar akan suaramu. Tuntun aku Tuhan sertai daku, teguhkanlah langkah kakiku. Datang padamu, dengar suaramu, masuklah engkau anakku. 牵我的手，求你跟我作伴，使我的脚步有稳有定。走到你的门前，听到你声音对我说：“进来，我孩子。” Tuntunlah aku, Tuhan sertai daku, teguhkanlah langkah kakiku. Datang padamu, dengar suaramu, masuklah engkau anakku. Masuklah engkau anakku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan yang memegang tangan kita, Dia yang menuntun jalan kehidupan kita. Mari saya mengajak kita bersama-sama untuk berdoa. Saudara, di tengah pergumulan kita menghadapi berbagai hal, terutama pergumulan juga ibadah kita secara online. Ada banyak gangguan, ada banyak godaan. Tapi kita berdoa supaya Tuhan menuntun, Tuhan menyertai kita. Supaya ibadah yang kita persembahkan kepada Tuhan boleh berkenan di hatinya. Mari kita doa bersama. Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan kami pada saat ini. Pergumulan yang kami hadapi begitu banyak. Kami menghadapi pergumulan pada waktu kami beribadah. Ada gangguan, ada godaan yang mengganggu kami konsentrasi beribadah kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami, tuntun kami, sertai kami Tuhan supaya ibadah kami menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua saudara, kita tidak hanya menghadapi pergumulan di dalam hal ibadah setiap minggu. Ada banyak hal yang mengganggu perhatian kita, sehingga kita sulit untuk konsentrasi beribadah. Saudara, ada hal yang lain juga yang menjadi pergumulan kita dalam hal pekerjaan. Saudara, hidup ini terasa semakin hari, terasa begitu berat. Yang kita jalani hari-hari kehidupan kita, merasa begitu susah, begitu sulit. Juga mungkin ada yang mengalami pergumulan yang lain, pergumulan kesehatan, sedang terbaring sakit. Saudara, sehingga anak-anak juga harus merawat, memberikan perhatian. Mari kita doa bersama-sama. Di tengah pergumulan-pergumulan kita sungguh memohon kepada Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, supaya kita bisa menjalani kehidupan ini, dan kita boleh berkenan kepadanya. Kita doa bersama. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan untuk pergumulan kami. Tidak hanya dalam hal ibadah, tapi kami juga bergumul dalam hal pekerjaan kami. Yang kami geluti, yang kami gumuli pada saat ini. Kami mohon supaya Tuhan menolong kami di dalam menghadapi pekerjaan yang berat. Hari-hari yang kami lewati terasa begitu berat, terasa begitu sulit. Tuhan berikan kekuatan pada kami. Kalau kami ada yang mengalami sakit penyakit, kami ada gangguan kesehatan, Tuhan kami juga bergumul. Kami mohon supaya Tuhan Kau berikan jamahan, berikan kami pemulihan, supaya kami sembuh, supaya kami sehat. Tuhan sertai kami, teguhkan kami di tengah berbagai pergumulan yang kami jalani ini. Supaya kami tetap setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Selanjutnya saya juga mengajak jemaat berdoa untuk di gereja kita ada kelompok pemuritan. Ada pemuritan yang sedang kita rindukan supaya kita tidak hanya bertumbuh, tetapi kita bisa berjalan seiring dengan kehendak Tuhan untuk memuridkan orang lain, untuk membawa orang kepada Tuhan. Dan inilah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saudara, gereja kita ada kelompok pemuritan atau KTB. Kita merindukan supaya kelompok-kelompok pemuritan ini bisa menjadi wadah. Kita bersekutu, kita bertumbuh. Tapi lebih daripada itu, kita merindukan supaya di sanalah terjadi pemuritan. Kita menjadi murid Tuhan dan kita memuridkan orang lain untuk bertumbuh bersama-sama. Mari kita doa bersama-sama untuk kelompok pemuritan kita. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja di tempat ini. Kami melihat bahwa kami tidak hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tapi kami merindukan supaya kami bertumbuh. Kami mengerti kehendak Tuhan, kami menjadi murid Tuhan. Dan kami boleh memuridkan orang lain. Kami boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan di gereja, kelompok pemuritan Tuhan boleh pakai menjadi sebuah wadah. Yang mana kami boleh bertumbuh bersama-sama. Yang mana kami boleh bersekutu saling menguatkan satu dengan yang lain. Lebih dari itu, kami boleh menjadi murid yang memuridkan orang lain. Membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Karena inilah kehendak Tuhan. Engkau tolong kami dan pakai wadah kelompok pemuritan ini untuk saling melengkapi, saling bertumbuh satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami lemah Tuhan, Kau teguhkan kami. Kuatkan kami Tuhan, supaya kami menjalani hidup kekristen kami boleh semakin mengakar, semakin diteguhkan. Karena kami tahu bahwa kelompok pemuritan adalah kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selanjutnya saya ingin mengajak kita naikkan sebuah pujian lagi sebelum kita melanjutkan pokok doa kita yang lain. Saudara, kita merindukan bahwa setiap hari Tuhan menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Situasi seperti pada saat ini, banyak orang memohon kepada Tuhan. Banyak orang berseru kepada Tuhan. Saudara, tentu tidak hanya sampai di sana, tapi kita merindukan supaya Tuhan menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Karena inilah sesuai dengan kehendak-Nya, supaya kita tidak menyimpang, supaya langkah-langkah kita tidak salah, supaya langkah-langkah kita berjalan, kita sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Tiap langkahku. Aku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali aku akan tiba di rumah Bapa surga yang bakal. sekali lagi tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan.
tahu Tuhan yang pimpin. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali aku akan tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Saudara, betapa indahnya kalau setiap langkah kita, setiap kehidupan kita, saudara, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memimpin kita, saudara. Kita akan merasakan begitu indah, saudara. Sekalipun ada pergumulan, ada kesulitan kita hadapi. Kita merindukan supaya Tuhan setiap hari menuntun kehidupan kita. Saudara, selanjutnya kita berdoa untuk Sekolah Tinggi Teologi Ahmad Agung. Saudara, Sekolah Tinggi Teologi Ahmad Agung sudah menjadi sebuah STT yang banyak memberkati gereja-gereja Tuhan. Karena mahasiswa yang dihasilkan di sana, mereka bisa melayani. Kita berdoa untuk pergumulan-pergumulan mereka pada saat ini. Mereka sedang dalam pergumulan. Pergumulan segala kebutuhan untuk perkuliahan, untuk dosen. Pergumulan bagaimana mahasiswa kuliah, bagaimana mahasiswa menjalani pelayanan weekend, praktek 2 bulan atau 1 tahun. Kita berdoa supaya situasi seperti saat ini, STT, Sekolah Tinggi Teologi, tetap berjalan karena di sana tempat Tuhan pakai dan hamba-hamba Tuhan dihasilkan. Mari kita berdoa untuk Sekolah Tinggi Teologi Ahmad Agung. Bapa di surga, kami berdoa untuk STT Ahmad Agung. Kami tahu bahwa mereka juga dalam pergumulan. Mereka mengalami berbagai kesulitan. Kami berdoa untuk perkuliahan secara online. Untuk mahasiswa yang belajar, mahasiswa yang hidup di asrama. Bukanlah satu hal yang mudah, saudara. Mereka menjalani di hari-hari ini. Kami tahu bahwa mereka juga mengalami kesulitan-kesulitan dalam pelayanan. Entah praktek weekend, entah praktek 2 bulan atau 1 tahun ke depan. Kami berdoa supaya Tuhan Kau menolong. Tuhan Kau membuka jalan. Kau memberkati ketua STT dan juga para dosen yang ada di dalam pergumulan-pergumulan mereka hadapi. Tuhan berikan mereka kekuatan untuk bisa menghadapi krisis ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian kita juga berdoa untuk sekolah Kasih Yobel. Sudah tahu ada beberapa sekolah Kasih Yobel, baik yang ada di NTT, kemudian secara khusus yang ada di Singkawang. Saudara, di sana ada SD, kemudian sekarang sudah dibangun gedung SMP dan juga SMA. Saudara, kita sungguh merindukan bahwa kehadiran sekolah Kasih Yobel bisa menjadi sebuah tempat di mana kaum papa, mereka yang kurang beruntung, anak-anak mereka bisa sekolah di sana. Dan kasih Kristus dinyatakan di sekolah ini. Kita berdoa supaya untuk sinergi pos kita GKI Singkawang dengan sekolah Kasih Yobel ada satu hubungan yang baik. Ada visi yang sama membawa anak-anak ini kembali kepada Tuhan, membawa anak-anak ini punya kehidupan yang lebih baik, punya masa depan. Mari kita doa bersama-sama untuk sekolah Kasih Yobel. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk sekolah Kasih Yobel yang ada di berbagai daerah. Secara khusus yang ada di kota Singkawang yang sudah dimulai beberapa tahun yang lalu dari TK, SD. Dan sekarang sudah dibangun gedung SMP, SMA. Kami berdoa supaya Tuhan memakai sekolah Kasih Yobel menjadi sebuah wadah di mana kaum papa, mereka yang kurang beruntung, keluarga yang menengah ke bawah punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kami berdoa supaya kehadiran sekolah ini boleh membawa kabar baik bagi orang-orang yang ada di sekitar di sana. Kami berdoa supaya anak-anak dididik dan punya masa depan yang lebih baik. Kami juga berdoa untuk sinergi untuk pos GKI Singkawang
kami berdoa supaya ada kesehatan, ada visi yang sama untuk membawa anak-anak ini berjalan di jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Berkati sekolah Kasih Obal, berkati pos GKI Singkau yang ada di sana, dan berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, yang terakhir saya mengajak kita berdoa untuk pemerintah negara kita. Saudara, dari awal tahun pemerintah sudah mencanangkan untuk vaksinasi COVID-19. Tentu ada berbagai pergumulan, berbagai kesulitan. Sekalipun pemerintah sudah mengatur prioritas siapakah yang harus divaksin dulu. Dia tahu bahwa 280 juta penduduk kita yang sangat banyak, tidak mudah untuk waktu yang singkat semua bisa divaksin. Kita berdoa untuk usaha-usaha pemerintah menuju ke sana, kelancaran daripada vaksinasi agar bisa berjalan dengan baik tanpa hambatan. Kita berdoa supaya ke depan setiap kita bisa mendapatkan vaksin. Kita berdoa supaya Tuhan memakai presiden kita, memberikan dia hikmat secara khusus. Demikian juga seluruh jajarannya untuk sungguh-sungguh mengabdikan diri, untuk sungguh-sungguh memperhatikan keadaan secara khusus krisis pada saat ini, untuk sungguh-sungguh mengabdikan dirinya, untuk menolong masyarakat supaya keadaannya bisa lebih baik. Mari saya mengajak kita berdoa untuk pemerintah negara kita. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah negara kami, Republik Indonesia. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah memimpin, Tuhan telah memelihara. Sekalipun melewati berbagai tantangan, berbagai kesulitan yang ada. Tapi Tuhan Kau sertai. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintah mencanangkan vaksinasi COVID-19 agar dapat berjalan dengan baik. Kami sadar bahwa ini bukan sebuah hal yang mudah. Ada tantangan, ada berbagai kesulitan. Kami berdoa supaya Tuhan Kau berikan hikmat buat presiden, buat wakil presiden dan seluruh jajarannya. Agar semua melihat sebuah kebutuhan dari masyarakat akan vaksinasi ini. Kami berdoa untuk proses dalam vaksinasi yang sudah dimulai, bahkan yang akan datang supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu bagi negara kami. Sehingga krisis yang dihadapi pada saat ini bisa lebih singkat, bisa lebih cepat. Sehingga kami semuanya punya kehidupan yang lebih baik. Kami mohon anugerah-Mu buat setiap kami. Secara khusus anak-anak Tuhan. Boleh terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita menyerahkan untuk pergumulan kita kepada Tuhan. Ada hal-hal yang mungkin kita sulit untuk menceritakan kepada teman sahabat kita. Tetapi ada satu sahabat sejati kita, Yesus Kristus, yang mengetahui pergumulan kita. Entah pergumulan keluarga, pergumulan anak, pergumulan kesehatan, sakit penyakit, atau pergumulan dalam pelayanan. Saudara, mungkin manusia sulit untuk menolong kita, mengerti kita. Tapi Dia alang hidup yang mengerti pergumulan kita. Mari kita berdoa, kita menyerahkan pergumulan kita kepadanya. Tuhan, Engkaulah alang hidup yang mengerti isi hati kami yang terdalam. Pergumulan-pergumulan yang kami hadapi pada saat ini. Rasanya begitu berat dalam menjalani hidup ini. Rasanya hati kami begitu sulit untuk melewati setiap waktu. Entah pada waktu kami bangun pagi, ataupun pada saat kami sedang beraktivitas.
bahkan di malam harinya. Kami terkadang harus menguras pikiran. Kadang mengganggu juga waktu tidur kami. Tuhan tolong kami. Karena kami percaya bahwa Engkau kalau masih mengizinkan pergumulan ini menyertai hidup kami. Pergumulan ini masih bersama-sama kami. Kami percaya ada maksud dan kehendak Tuhan yang baik bagi setiap kami. Karena itu Tuhan kami tidak takut dan khawatir. Kalau itu memang kehendak-Mu. Ajarkan kami Tuhan melihat dengan mata rohani kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh terus setia kepada Tuhan. Kami boleh tetap bersandar kepadamu. Dan kami tetap memohon kepadamu. Menuntun hidup kami. Inilah permohonan kami dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian doa kita malam hari ini. Kita akan naikkan pujian Bapa terima kasih sebagai ucapan syukur kita kepadanya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Di akhir kebaktian doa malam hari ini, biar hati kami tak bersyukur kepadamu untuk kebaikan dan kesetiaan Tuhan menimpun kami. Setiap langkah kehidupan kami, Engkau tuntun, Engkau sertai. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kuatkan dan teguhkan mereka setiap saat dalam menjalani hidup ini. Dan berkati mereka, cukupi segala yang mereka butuhkan. Karena anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kebaktian doa kita sampai di sini. Saya mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.